Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata pelajaran IPS hari ini, kita akan membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Setelah kita membahas tentang bagaimana proses produksi, kemudian distribusi, permintaan, penawaran, harga, dan pasar, sekarang bagaimana caranya kalian dalam meningkatkan peran ilmu pengetahuan dalam memajukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Coba kalian lihat gambar-gambar di slide ini. Yang pertama itu adalah robot yang bisa menyapu. Yang kedua ada robot yang sedang menemani manusia untuk menonton televisi. Dan yang keempat di atas itu ada alat yang bisa menyapu secara otomatis. Nah, keempat gambar ini merupakan dampak positif dari adanya kemajuan teknologi. Karena jasa manusia dapat digantikan dengan robot atau alat elektronik. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan terbaru yang berkaitan dengan teknologi atau perkembangan terhadap bidang teknologi itu sendiri. Efek positif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu membantu aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Yang kedua, mempermudah penyebaran informasi. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dan yang keempat, kegiatan belajar dan mengajar tidak harus bertatap muka. Jadi bisa menggunakan video call, Zoom meeting, dan sebagainya. Pada slide ini merupakan dampak positif juga dari adanya kemajuan teknologi. Nah, dari adanya kemajuan teknologi, transportasi dapat dikembangkan. Yang tadinya hanya misalnya ojek pengkolan, sekarang bisa menjadi ojek online, ya kan? Bisa pesan makanan, bisa belanja tanpa harus ke tempatnya. Dan lebih fleksibel. Efek negatif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang cenderung semakin malas karena bisa langsung pesan online aja, gitu kan. Terus apa-apa bisa dibantu. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir. Yang ketiga, merusak moral. Yang keempat, menghilangkan budaya tradisional. Dan yang kelima, menimbulkan kerusakan alam. Iptek berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan iptek membuat barang serta penjualan dan pembeli semakin mudah. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 hal. Coba kalian baca dan resapi. Selanjutnya, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pengusaha atau pebisnis untuk menggabungkan seluruh faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan kreativitas wirausahawan dapat dilakukan dengan proses berikut. Yang pertama, selalu menjaga rasa ingin tahu. Yang kedua, mempertanyakan segala sesuatu. Yang ketiga, menetapkan tujuan jangka panjang, kemudian menyusunnya sebagai rencana pencapaian. Kemudian mencatat segala hal, tulis berbagai ide yang ada di pikiran, banyak pembaca, bergaul dengan banyak orang, menerima kritik yang membangun. Jadi, untuk menjadi seorang wirausahaan, sifat-sifat tersebut harus kalian miliki, ya kan? Bisa jadi kreatif itu tidak boleh plagiat, jadi menciptakan sesuatu hal yang baru. Bisa jadi yang sudah ada, bisa kalian kembangkan kembali. Jika kalian lihat di slide ini, yang pertama itu adalah siapa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Yang pertama adalah Bapak Nadiem Makarim. Beliau adalah pendiri dari Gojek. Yang kedua ada Belva, yaitu pendiri dari Ruang Guru. Yang ketiga ada siapa nih? Ini adalah putra dari Bapak Jokowi, yaitu pendiri UMKM terbesar. Dan yang keempat ada
pendiri dari produk kecantikan yang sedang hits di era sekarang ini. Nah, mereka semua merupakan pembentuk atau wirausaha terbesar yang ada di Indonesia atau sekarang lagi maju-majunya. Jadi mereka mengembangkan sesuatu yang baru di Indonesia sehingga bisa diambil dan ide-idenya tuh ditangkap untuk dikembangkan. Istilah wirausahaan adalah gabungan dari 3 kata, yaitu wira, swa, dan swasta. Wira berarti sikap mental kesatria yang utama, gagah dan mulia. Swa berarti sendiri dan stra berarti berdiri, sehingga membentuk istilah wira swasta yang berarti menunjukkan sifat keutamaan yang harus dimiliki oleh tokoh kemajuan, yang berarti mengambil keputusan berdasarkan pada kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Keuntungan bagi seseorang apabila tidak bekerja pada orang lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada orang yang memerintah dirinya karena ia menjadi pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki jam kerja yang fleksibel. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain karena semua dilakukan atas inisiatif dan prakarsa diri sendiri. Yang keempat, dapat mengembangkan ide dan gagasan sepenuhnya. Yang kelima, jika bekerja keras dan kreatif, semua penghasilan dan laba menjadi milik sendiri, bukan sebagai pemilik perusahaan. Agar seseorang dapat menjadi wirausahawan, sejumlah perbaikan diri harus dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan daya visi. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan daya intuisi. Yang keempat, mengembangkan daya imajinasi. Dan yang kelima, mengembangkan daya berpikir lateral. Hubungan antara kelangkaan dan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang ketiga, kemampuan produksi. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak merata. Kemudian, cara yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, melakukan penghematan sumber daya alam. Kalau misalnya butuh hutan, jadi hutannya itu harus direboisasi atau dihijaukan kembali supaya bisa dipakai secara terus-menerus, jadi hutannya tuh nggak gundul. Selanjutnya, selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam, contohnya tadi kan reboisasi. Yang ketiga, menciptakan barang pengganti. Misalnya nih, kalau nggak ada minyak tanah, gantinya apa? Biogas, ya kan? Sehingga sekarang semua orang tuh rata-rata pakainya gas LPG. Yang terakhir, melakukan peningkatan pengelolaan berbagai sumber daya alam sehingga hasilnya dapat bermanfaat. Faktor-faktor penyebab kelangkaan akan menimbulkan peningkatan permintaan penawaran akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Daerah atau wilayah yang membutuhkan barang dan jasa tertentu akan mencari dan meminta barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, terjadilah konektivitas antar ruang bagi kedua daerah yang saling membutuhkan barang dan jasa. Permintaan dan penawaran antar wilayah dalam memenuhi permintaan dan penawaran dapat terjadi melalui pasar. Pasar berperan penting sebagai perekonomian dalam wilayah, antara wilayah maupun secara nasional. Untuk sumber daya manusia, pasar jelas penting karena menjadi tempat dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, proses distribusi menjadi penting ketika antar wilayah saling berinteraksi untuk meminta dan menawarkan barang dan jasa. Pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dilakukan agar daerah yang membutuhkan barang segera mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan atau permintaan barang dan jasa dari suatu wilayah oleh wilayah lain di Indonesia dapat memperkuat konektivitas antar ruang. Pada akhirnya, interaksi antar wilayah di Indonesia berjalan baik dengan pemenuhan kelangkaan dapat meningkatkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini tugasnya adalah mengerjakan uji pemahaman materi halaman 188 sampai 190. Dengan ketentuannya bagian A, jawabannya saja pakai A, jawabannya misalnya ekonomi gitu kan. Bagian B menggunakan soal terus dijawab sama kalian, soal jawab seperti itu ya. Jangan sampai salah.
Nah, selanjutnya kirimkan ke alamat email ibu. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan absen. Sekali lagi, sertakan nama, kelas, dan absen. Karena masih banyak yang nama emailnya tuh bukan nama pribadi, tapi nggak pakai kelas dan absen. Kayak gitu. Coba jangan diulang kembali ya kesalahannya. Terus mungkin sebagian orang banyak bertanya, kenapa sih setiap hari tuh harus ada tugas? Karena kalian tuh harus latihan soal-soalnya. Kalau misalnya kalian jarang baca, gak pernah ngerjain tugas, kemudian bukunya jarang dibaca, terus apa dong yang masuk ke ingatan kalian gitu kan tentang pelajaran-pelajaran. Makanya setiap pertemuan dikasih latihan soal supaya apa yang sudah diberikan penjelasannya bisa kalian ulang kembali terus dimasukin di otak kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan, ingat ya, tidak berkeliaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.